Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Netflix Jerman berjudul Dear Child. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang diculik dan berhasil melarikan diri. Namun, kasus penculikan ini berhubungan dengan kasus penculikan 13 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan melihat seorang ibu dan dua anak yang sedang bermain. Papa, Saat mendengar ada yang masuk ke rumah, dengan cepat mereka berbaris sambil menunjukkan tangan mereka. Si ibu bernama Lina, sementara anak laki-laki ini bernama Jonathan dan anak perempuan ini bernama Hannah. Si ayah datang namun tidak ditunjukkan wajahnya. Mereka ketakutan, namun setelah Hannah dan Jonathan menunjukkan tangannya, mereka diberi makanan. Sementara Lina terlihat sangat ketakutan dan hampir menangis. You know you shouldn't cry in front of the children, Lena. Di tangannya juga ada bekas luka dan pria ini berkata kalau Lina tidak boleh menangis di depan anak-anak. Maju beberapa hari kemudian, Lina melarikan diri di malam hari. Ia pergi ke hutan mencari jalan keluar. Ia melihat sebuah mobil dan ingin menghentikannya, namun ia malah tertabrak. Lina terluka cukup parah, namun ia masih hidup. Ternyata Hannah ikut di dalam ambulan dan memberitahu kalau golongan darah ibunya adalah AB negatif. Ia tahu ini karena ibunya memberitahunya. Sementara itu, seorang polisi berada di lokasi Lina ditabrak. Berdasarkan keterangan, ia pikir Lina mengalami tabrak lari. Namun yang aneh, Lina dan Hannah memakai piyama namun tidak ada rumah di sekitar lokasi tabrakan. Namun dia merasa ia melihat sesuatu dari hutan sehingga ingin memeriksanya. Namun sebelum memeriksa lebih jauh, rekannya memanggilnya. Kembali ke tempat Lina. Lina dan Hannah sudah sampai di rumah sakit. Hannah mengikuti dari belakang dan terlihat kalau ia kebingungan. Hannah diminta menunggu dan seorang perempuan menemuinya. Dengan cepat, Hannah menunjukkan tangannya seperti yang ia lakukan pada ayahnya sebelumnya. Perempuan ini bernama Ruth dan ia adalah perawat rumah sakit. Ruth mengajak Hannah untuk menunggu di tempat yang proper. And your last name? Goliath. Goliath. Ruth bertanya siapa nama keluarga Hannah dan Hannah menjawab Goliath. Hannah memberitahu kalau ia mengarangnya dan ia baru saja memilihnya. Hannah diberi kardigan agar tidak kedinginan. Ruth bertanya apa Hannah tahu apa itu tabrak lari. Hannah menjawab kalau ini bukan salah ibunya karena terkadang ia melakukan hal ceroboh. Hannah mengaku kalau ia sering membantu ibunya, seperti saat tangan ibunya bergetar atau saat ia lupa harus ke toilet di waktu yang tepat. Mendengar ini, Ruth menjadi khawatir dengan keadaan Hannah dan Lina di rumah. Everything's in order most of the time because we have rules at home. Hannah menjawab ia tidak butuh bantuan karena ia punya aturan di rumah dan aturan itu penting. Yang paling aneh, Hannah berkata kalau Lina ingin tak sengaja membunuh ayah. Mendengar ini Ruth bingung cara menanggapinya sehingga ia memberi buku gambar agar Hannah bisa menggambar. Di tempat lain, Lina sedang dioperasi. Terjadi kesalahan karena ternyata golongan darah Lina bukan AB negatif. Namun masalah ini dengan cepat diatasi sehingga operasi Lina berjalan lancar. Sementara itu, seorang detektif bernama Aida datang untuk memeriksa kasus Lina. She said that her mother wanted to kill her father. Ruth menemuinya dan memberitahu kalau Hannah berkata ibunya mencoba membunuh ayahnya. Namun tak banyak yang Ruth tahu tentang Hannah sehingga Aida harus menemuinya langsung, namun psikolog akan menemui Hannah lebih dulu. Di tempat lain, seorang detektif bernama Gert sedang memeriksa data laporan kepolisian. Ia menemukan kalau ada korban tabrak lari bernama Lina. Dengan cepat, ia menelpon pria bernama Matthias. Gert memberitahu kalau ada laporan kasus tabrak lari. Korbannya bernama Lina, berambut pirang dengan usia sekitar 30 tahunan. Mendengar ini, Matthias sangat terkejut. Matthias memberitahu istrinya yang bernama Karin kalau Lina sudah ditemukan. Ternyata Lina adalah anak Matthias dan Karin yang menghilang 13 tahun yang lalu. Tak ingin membuang-buang waktu, mereka ingin cepat-cepat ke rumah sakit tempat Lina dirawat. Kembali ke rumah sakit, Hannah sedang menggambar rumahnya. Ia menggambar adiknya Jonathan.
Ruth khawatir dengan keadaan rumah Hana, apalagi ternyata sekarang di sana masih ada anak lain. Hana menjawab kalau Jonathan masih harus di sana karena harus membersihkan noda di karpet. Can you give me your address so we can go get him when he's finished cleaning? No. Ruth meminta alamatnya agar bisa menjemput Jonathan, namun Hana menolaknya. Ruth bertanya kenapa Hana menggambar jendelanya berwarna hitam. Hana menjawab karena jendelanya ditutup karena ada mesin sirkulasi yang memberi udara ke rumahnya. Mendengar ini, Ruth pikir kalau Hana tinggal di ruang tertutup atau mungkin di bawah tanah yang membuatnya semakin khawatir. Terlihat dari flashback suatu hari Lina, Jonathan, dan Hana sesak nafas di rumah. The ventilation is working again. Everything is fine. Tak lama kemudian, seorang pria muncul memakai pakaian hazmat memberitahu kalau ventilasi sudah berfungsi. Artinya, Lina, Jonathan, dan Hana memang ditahan atau diculik. Waktu berlalu, seorang psikolog bernama Benedict menemui Hana ditemani detektif Aida. Dengan cepat, Hana menunjukkan tangannya. Aida pikir Hana mengira kalau ia akan menangkapnya, namun Ruth memberitahu kalau Hana melakukannya setiap ada yang masuk ke sini. Hana menjelaskan kalau kuku harus bersih dan jangan sembunyikan apapun di tangan yang bisa melukai orang lain. Ruth mengajak Aida keluar dan memberitahu kalau adik Hana, Jonathan, masih di rumahnya. Ruth mengkhawatirkan Jonathan karena dari keterangan Hana sepertinya rumahnya seperti di basement. Apalagi sebelumnya Hana juga memberitahu kalau Jonathan diberi tugas untuk membersihkan noda darah. Seperti perkataan Hana, saat ini Jonathan sedang membersihkan noda darah di karpet dan di belakangnya ada seorang mayat. Sementara itu, Benedict sedang bersama Hana. Benedict bertanya apa ayah dan ibu Hana pernah menyakitinya, namun Hana membantahnya. Benedict bertanya lagi apa ibunya pernah menyakiti ayahnya dan Hana menjawab kalau itu tidak disengaja. Kemudian Aida datang. Aida bertanya siapa nama keluarga Hana dan Hana masih menjawab Goliath dan Aida tahu ini bohong. Aida bertanya apa Hana punya teman yang datang ke rumah dan ia membantahnya. Hana juga tidak sekolah karena homeschooling oleh ibunya. Aida bertanya dari apa Hana dan ibunya melarikan diri malam-malam namun ia tidak menjawabnya. Aida bertanya lagi apa Jonathan masih di rumah tanpa jendela dan ia mengiyakannya. Namun Hana tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sementara itu seorang polisi masih berjaga di lokasi Lina ditabrak lari. Ia melihat cahaya dari hutan sehingga mengejarnya. Namun cahaya itu menghilang dan ia juga terjatuh sehingga ia kehilangan jejak. Kembali ke rumah sakit. Matthias dan Karin sudah sampai di rumah sakit. Mereka langsung mencari Lina, namun tentu orang luar tidak semudah itu dibawa ke ruang pasien. Setelah meyakinkan perawat kalau ia adalah orang tua Lina, mereka diizinkan menemui Lina. Namun setelah dibawa menemui Lina, Matthias dan Karin berkata kalau Lina ini bukanlah anak mereka. That is not Lina. Namun yang aneh, ia juga memiliki luka di tangannya seperti Lina anak mereka, namun wajahnya berbeda. Karena kecewa, membuat Matthias mengemuk dan dokter harus mengeluarkannya dari ruang pasien sementara Karin terlihat lebih tenang. Di saat yang sama, Gerd juga sudah sampai di rumah sakit dan menemui Aida lebih dulu. Gerd menjelaskan kalau 13 tahun yang lalu, Lina anak Matthias menghilang dan yang menangani kasus ini adalah Gerd namun belum terpecahkan. Ada kemungkinan kalau Lina ini adalah Lina anak Matthias namun Gerd belum tahu kalau Lina ini orang yang berbeda. Gerd mendengar kegaduhan sehingga memeriksanya. Yang ia lihat adalah Matthias yang sedang mengemuk dan mencoba menenangkannya. I promise I will bring her back. Your words. Matthias menyalahkan Gerd karena pernah berjanji kalau ia akan menemukan Lina, namun hingga sekarang masih belum ditemukan. Saat akan pergi, Matthias bertemu dengan Hana. Melihat Hana, Matthias langsung mengenalinya kalau Hana adalah cucunya. Yang lebih aneh, Hana juga mengenali Matthias dan Karin sebagai kakek neneknya, namun ia tidak mengungkapkannya. Kemudian, Matthias dan Karin berbicara dengan Aida dan Gerd. Matthias, Karin, dan Gerd pikir kalau Hana sangat mirip dengan Lina saat masih kecil. Aida bingung kenapa Gerd tahu ini dan Gerd menjawab kalau dulu mereka adalah tetangga. Karin menunjukkan foto Lina saat kecil yang memang terlihat sangat mirip dengan Hana. Dan yang paling aneh, Lina palsu juga memiliki luka di tangannya sama persis dengan Lina anak Matthias, namun Matthias yakin kalau Lina ini bukan anaknya. Matthias ingin berbicara langsung dengan Lina, namun ia belum siuman.
Aida meminta data berkas dan DNA Lina dari Gerd untuk ia periksa. Aida akan melakukan tes DNA untuk menentukan apakah Lina atau Hana memanglah anak dan cucu Matthias atau bukan. Do you know what your daughter's blood type is? AB negative, like me. Sebelum pergi, Aida bertanya apa ada yang tahu golongan darah Lina. Karin menjawab AB negatif sama sepertinya seperti perkataan Hana. Namun golongan darah Lina yang sekarang sedang dirawat bukanlah AB negatif. Kemudian Aida berbicara dengan Gerd. Aida tidak suka padahal Gerd adalah tetangga Matthias, namun dia memimpin kasus menghilangnya Lina. Hal ini bisa memunculkan konflik of interest dan seharusnya tidak boleh terjadi. Namun Gerd menjawab kalau selama 13 tahun ia sudah melakukan segalanya untuk mencari Lina namun tidak menemukan apapun. Lina yang sekarang dirawat adalah petunjuk terbesar yang mungkin berkaitan dengan Lina anak Matthias. Sementara itu, Matthias sangat yakin kalau Hana adalah cucunya sehingga ia diam-diam menemuinya. Namun saat ini Hana sedang tidur dan Matthias tidak ingin membangunkannya. Matthias melihat gambar yang dibuat Hana dan menyimpannya. Di tempat lain, Gerd memasuki ruangan Lina. Gerd pikir walau Lina tidak bergerak dan seperti pingsan, namun mungkin Lina masih sadar dan bisa mendengar sehingga ia mengenalkan diri. Gerd tidak mendapatkan reaksi dari Lina, kemudian ia memeriksa tangan Lina yang memiliki luka unik. Lina, anak Matthias, memiliki luka yang sama, namun Gerd tahu kalau Lina ini bukanlah Lina anak Matthias. Di saat yang sama, Lina terbangun dan ia menjadi panik. Dengan cepat, dokter datang untuk menenangkan Lina. Gerd bertanya siapa nama asli Lina, namun Lina menjawab kalau namanya memang Lina, kemudian kembali pingsan. Sementara itu, karena khawatir pada Jonathan, kepolisian mengerahkan pasukan dan K9 untuk mencari lokasi Jonathan di sekitar Lina ditabrak. Waktu adalah musuh karena Jonathan tinggal sendirian. Seorang pengendara datang namun tidak bisa melewati jalan. Polisi memberitahu kalau jalan ini ditutup untuk sementara waktu. Pria ini adalah seorang satpam dan jalan ini adalah jalan pintas menuju tempat kerjanya. Namun dia tidak melewati jalan ini di malam hari karena sangat gelap. Di saat yang sama, Aida juga sampai di lokasi Lina ditabrak. Dengan bantuan anjing pelacak, salah satu anjing menemukan potongan kain dari pakaian Lina dari pagar yang digali. Sepertinya di tempat inilah Lina dan anak-anak ditahan. Kemudian Aida memeriksa bangunan yang ternyata adalah markas militer NATO yang sudah tidak digunakan. Mereka tidak bisa masuk seenaknya karena mereka butuh izin dari pihak militer. Di tempat lain, Ruth membangunkan Hana. Namun saat membuka jendela, Hana merasa cahaya matahari menyakiti matanya. Di ruangannya hanya ada psikolog Benedict dan suster Ruth. Is grandfather still here? Hana bertanya apa kakeknya masih di sini. Ruth memberitahu Benedict kalau semalam Matthias dan Karin bertemu Hana dan berpikir kalau Hana adalah cucu mereka. Namun Hana juga mengenal Matthias kalau ia adalah kakeknya dan pernah bertemu dengannya. Benedict memberitahu Gerd kalau Hana dan Matthias pernah bertemu, namun Gerd pikir itu mustahil. Benedict pikir mungkin cahaya penyampaian Hana yang berbeda, namun bukan berarti dia berbohong. Satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan tes DNA. Kemudian Gerd menemui Matthias dan Karin. Gerd memberitahu kalau Lina mengaku kalau namanya memang Lina. Namun Hana mengaku kalau Matthias adalah kakeknya dan pernah bertemu dengannya. Have you ever seen that girl before? I don't understand, Gerd. Gerd bertanya apa Matthias pernah bertemu dengan Hana. Matthias tidak menjawabnya dan malah mendorong Gerd kemudian pergi. Sementara itu, Hana merasa nyaman dengan suster Ruth sehingga memberitahunya kalau ia dan ibunya sering berjalan-jalan bahkan hingga ke Paris. Kemudian suster Ruth memberi Hana kacamata agar cahaya matahari tidak lagi menyakiti matanya. Terlihat sepertinya Hana baru pertama kali melihat cahaya matahari. Kemudian Hana ingin bertemu dengan Lina dan Ruth mengajaknya ke ruangannya. Lina masih belum sadar sehingga mereka tidak berkomunikasi. Diam-diam Hana memberi sesuatu di tangan Lina dan menyembunyikannya. He is always with you. Kemudian ia berkata dia akan selalu bersamamu, kemudian pergi. Setelah Hana pergi, ternyata Lina hanya pura-pura tidur. Ia memeriksa tangannya dan ternyata yang diberikan Hana adalah sebuah potongan kaca besar yang tajam. Lina tidak terlihat panik dan menyembunyikan potongan kaca itu di kasurnya.
Waktu berlalu, Gerd kembali menemui Lina. Gerd memberitahu kalau ia tahu kalau nama aslinya bukan Lina atau mungkin apa ia mengenali Lina anak Matthias. Lina berkata ia tidak pernah bertemu Lina anak Matthias. Lina bertanya seperti apa Lina anak Matthias. Gerd menjelaskan Lina adalah anak yang pintar dan disukai banyak orang. Lina juga pandai menggambar sehingga Gerd pikir mungkin ia akan menjadi seorang seniman. Namun suatu hari setelah pulang dari sebuah pesta, Lina menghilang begitu saja. Gerd sudah mencarinya selama 13 tahun dan mencurigai banyak orang namun tidak menemukan satupun petunjuk. Sehingga Gerd memohon jika Lina tahu sesuatu tentang Lina anak Matthias untuk memberitahunya. I'm always with you, Lina. Lina ingin mengatakan sesuatu namun ia mendengar suara penculiknya yang mengancamnya dan hal ini membuatnya mengalami panic attack. Gerd diminta pergi dan saat berduaan dengan perawat, Lina memintanya untuk memeriksa apa ia hamil. Di tempat lain, Matthias dan Karin melihat Suster Ruth membawa Hannah ke rumah sakit Benedict untuk diperiksa DNA. Matthias tidak ingin berpisah dengan Hannah sehingga ia mengikutinya. Sementara di dalam mobil, Hannah terlihat seperti tidak pernah keluar dan terus menyebutkan apa yang ia lihat. Hannah tahu kalau Benedict membawanya ke rumah sakit jiwa khusus anak-anak namun ia tidak sakit. Di tempat lain, Aida mengumpulkan tim polisi walau ia belum punya izin dari militer untuk memasuki markas. Namun Aida khawatir pada Jonathan jika ia memang ada di sini dan ia berani bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kemudian tim dan kepolisian bersiap untuk masuk lalu seorang pria datang. Pria ini adalah petugas keamanan yang ke tempat tabrakan Lina sebelumnya dan ternyata ia bertugas di sini. Ia tidak punya kunci masuk dan hanya tahu kalau tempat ini tidak boleh dimasuki apalagi jika tidak punya izin. Namun Aida tidak ingin membuang-buang waktu. Ia ingin meminta izin namun tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Tim kepolisian memasuki bangunan dengan senjata penuh. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan besar. Aida memeriksanya dan ternyata di sekitar bangunan terdapat banyak ranjau. Salah satu polisi menginjak ranjau dan kakinya hancur. Karena Aida sebelumnya sudah berani bertanggung jawab, artinya semua ini adalah kesalahan Aida. Sementara itu, Hannah dan Benedict sudah sampai di rumah sakit. Hannah ke kamarnya namun ia tidak mau bicara dengan siapapun. Dari flashback terlihat kalau Lina palsu dulunya memiliki rambut berwarna gelap. Ia diculik seseorang dan rambutnya diwarnai seperti warna rambut Lina. Artinya Lina yang saat ini di rumah sakit memang bukan Lina namun dibuat seperti Lina. Gerd memberitahu saat Lina berusia 10 tahun ia mengambil penjepit dari pemanggang. Namun ia gegabah karena penjepit itu panas dan meninggalkan luka permanen di telapak tangannya. Penculik Lina palsu memberinya luka yang sama agar membuatnya terlihat seperti Lina asli. Saat terbangun, Lina palsu sudah berada di bawah tanah. Penculiknya memberitahu aturan-aturan yang harus ia ikuti dan membuatnya seolah Lina anak Matthias. Ini adalah mimpi yang Lina palsu alami dan membuatnya panik dan terbangun. Lina palsu memberitahu Gerd kalau ia diculik selama 5 bulan. Kembali ke tempat Aida. Karena kini Aida tahu kalau tempat ini tidak aman, ia meminta tim penjinak bom untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang. Yang aneh ada polisi memberitahu kalau NATO berkata kalau markasnya tidak diberi ranjau. Artinya orang yang menculik Lina lah yang memasang ranjau ini. Setelah ranjau bersih, tim kepolisian kembali menggeledah bangunan. Mereka dibagi beberapa tim dan sudah menemukan lokasi tempat Lina ditangkap. Sebelum masuk, Aida bertanya pada Lina palsu ada siapa saja di dalam bangunan. Lina menjawab hanya ada Jonathan dan pria yang menculiknya. Sebelum kabur, Lina memukulnya dengan bola salju hingga pingsan dan mungkin masih hidup. Mendengar ini, kepolisian memasuki bangunan yang memang merupakan tempat Lina dikurung. Mereka menemukan seorang mayat namun tidak menemukan Jonathan. Aida memberitahu kalau pelaku penculikan sudah meninggal dengan wajah yang hancur. Namun Aida juga memberitahu kalau Jonathan belum ditemukan. Lina berkata untuk memeriksa kolong kasur di kamar anak-anak. Aida memeriksanya dan ia menemukan Jonathan namun ia tidak bergerak walau diajak bicara. Jonathan did everything right. You have to tell him that. Lina meminta Aida berkata kalau Jonathan sudah melakukan semuanya dengan benar. Aida mengatakannya dan Jonathan langsung bereaksi. Gerd memberitahu kalau Jonathan sudah diselamatkan dan penculiknya sudah meninggal. My name is Jasmine.
Akhirnya Lina palsu memberitahu nama aslinya adalah Jasmine, jadi mulai sekarang kita akan memanggilnya Jasmine. Hanya memberitahu nama aslinya membuat Jasmine panik karena ia mengingat hukuman penculiknya jika ia tidak berperan sebagai Lina. Jasmine pikir kini penculiknya sudah meninggal, ia tidak harus takut lagi, namun ia masih trauma. Tak lama kemudian Gerd menerima foto dari Aida. Sebelumnya Jasmine berkata kalau ia memukul penculiknya sekali dengan bola salju, namun wajah penculiknya sudah hancur. Saat Jasmine melihatnya, ia berkata kalau bukan ia yang melakukannya dan membuatnya panik. Saat ia memukul penculiknya, bola saljunya hancur sehingga ia hanya melakukannya sekali. Di tempat lain, Jonathan dibawa ke rumah sakit yang sama tempat sekarang Hannah berada. Hannah bertanya di mana kucingnya, namun polisi tidak menemukan kucing di tempat itu. Did you tell them about the baby? Setelah semua orang pergi, Hannah bertanya apa Jonathan memberitahu siapapun tentang bayi dan Jonathan membantahnya. Flashback ke masa lalu, saat hari Natal, Jonathan dan Hannah merayakannya bersama si penculik. Jonathan diberi hadiah sebuah bola salju yang Jasmine gunakan untuk memukul si penculik sebelum kabur. Sementara hadiah Hannah adalah sebuah boneka kucing dan boneka kucing inilah yang Hannah cari sebelumnya. Kembali ke masa sekarang. Jonathan akan diperiksa namun ia terlihat takut karena ia memang seorang penakut. Namun Hannah memberitahu kalau ini aman dan ia juga sudah melakukannya. Jonathan diberi kacamata seperti Hannah. Namun saat gorden dibuka, matanya tetap sakit walau sudah memakai kacamata. Sementara itu, Gerd ke lokasi penculikan. Gerd ke sini untuk mencari petunjuk tentang Lina yang asli. Aida sudah ada di sana dan mengantarnya. Tim forensik sudah ada di sana lebih dulu untuk memeriksa. Ditemukan banyak kamera CCTV yang terhubung dengan Wi-Fi sehingga susah dilacak. Kemudian Gerd memeriksa kamar anak-anak. Kasur Jonathan dan Hannah adalah bunk bed. Dari kasur di bawah terlihat banyak gambar di langit-langit. Ingat, Lina yang asli sangat pandai menggambar sehingga gambar di sini sangat bagus. Salah satu gambarnya adalah gambar Matthias dan Karin dan itulah kenapa Hannah bisa mengenalinya kalau ia adalah kakeknya. Gerd mengirim foto ini pada Karin memberitahu artinya Matthias memang tidak pernah bertemu dengan Hannah. Namun artinya Lina anak mereka memang korban penculikan yang sama seperti Jasmine. Kemudian Gerd memeriksa kamar mandi. Sebelumnya, Jasmine memberitahu kalau penculiknya suka mengatur dan memberinya jadwal kapan untuk buang air. Bahkan saat Jasmine tidak ingin buang air, ia akan dipaksa untuk mematuhi peraturan. Gerd juga menemukan sebuah besi di kasur kamar Jasmine. Besi ini digunakan untuk memborgol tangan Jasmine saat penculiknya melakukan aksi bejatnya. Sementara di atap, seorang polisi sedang memeriksa saluran CCTV yang terhubung dengan router yang mungkin bisa dilacak. Namun saat power router ini tercabut ternyata mengaktifkan sebuah bom. Untungnya salah satu polisi menyadarinya dan berhasil memperingatkan semua orang untuk segera pergi. Tak lama kemudian bom meledak namun kali ini tidak ada korban lagi. Waktu berlalu, tim forensik sedang memeriksa mayat yang ditemukan di lokasi penyekapan. Wajahnya ditusuk berkali-kali hingga tidak mungkin lagi dikenali. Namun lukanya ini tidak sesuai dengan perkataan Jasmine yang hanya memukulnya sekali dengan bola salju. Tim forensik sudah merekonstruksi bola salju yang pecah dan ada potongan kaca yang hilang. Potongan kaca yang besar ini cocok dengan luka yang dimiliki mayat. Dan pecahan kaca ini adalah yang Hannah beri pada Jasmine sebelumnya. Namun semua luka ini terjadi setelah ia meninggal karena yang membunuhnya adalah patah leher. Namun yang paling aneh, DNA mayat ini tidak cocok dengan Jonathan atau Hannah. Artinya kemungkinannya ada 3 orang di balik penculikan ini. Karena selain pria ini tidak cocok dengan DNA Jonathan atau Hannah, namun Jonathan dan Hannah memiliki ibu yang sama yaitu Lina anak Matthias namun ayah mereka berbeda. 2 minggu kemudian luka Jasmine sudah sembuh dan ia sudah bisa pulang dari rumah sakit. Orang tua Jasmine juga sudah ada di sini dan akan membantunya. Dokter pikir sebaiknya Jasmine lebih lama di sini namun Jasmine ingin segera pulang. Ayah Jasmine ingin Jasmine pulang ke rumahnya, namun Jasmine ingin tinggal di rumahnya sendiri. Jasmine pindah ke kota ini untuk memulai hidup baru, namun ia diculik setelah pulang interview pekerjaan. Ayahnya sangat ingin Jasmine tinggal bersamanya, namun Jasmine ingin tinggal sendiri dan ayahnya menghargai keinginan Jasmine walau sulit. Jasmine tinggal di apartemen sebelum ia diculik dan di sana banyak barang-barang miliknya. Jasmine diculik selama 5 bulan dan hal ini cukup untuk membuatnya terus mendengar perkataan penculiknya.
Selain itu, Jasmine juga membawa kaca yang diberi Hana dan ia ingat perkataan Hana yaitu penculiknya akan selalu bersamanya. Di tempat lain, Gert dan Aida masih di hutan dekat dengan lokasi penyekapan. Mereka yakin kalau Lina juga merupakan korban penculikan namun tidak tahu sekarang di mana. Di hutan ditemukan tengkorak seseorang namun belum dipastikan apa ini kepala Lina atau bukan. Aida memberikan foto rekonstruksi wajah mayat yang ditemukan di tempat penyekapan. Jasmine masih membantah kalau penyerangan ini ulahnya namun tidak ada bukti kalau ia tidak melakukannya. Namun Gert masih meragukan kalau pelakunya lebih dari satu orang karena kenapa mereka meninggalkan mayat itu di lokasi. Aida pikir untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Itulah kenapa wajahnya dihancurkan agar sulit dikenali sehingga susah ditemukan. Gert membantah karena lalu kenapa meninggalkan Jonathan yang merupakan saksi yang bisa mengidentifikasi mereka. Dan yang lebih aneh adalah pintunya tidak dikunci, tapi kenapa Jonathan tidak ikut kabur seperti Hana dan Jasmine. Sementara itu, berita sudah menyebarkan penemuan tengkorak ini yang diperkirakan adalah Lina. We learned from the news that our daughter has been found. Mathias dan Karin melihat berita ini dan Mathias sangat marah karena ia mendengar ini dari berita dan bukan dari Gert. Karin memberitahu sebelumnya Gert menelepon kalau belum ada bukti kalau tengkorak ini Lina atau bukan sehingga ia belum bisa memberitahunya. Di tempat lain, Hana dan Jonathan belajar berjalan di tangga di depan cahaya matahari. Hana bisa melakukannya namun Jonathan terlalu takut untuk mencoba. Hana membujuknya namun Jonathan masih takut. Hana berbisik jika Jonathan tidak bisa berjalan siang hari, ia tidak bisa pergi saat ayah mereka menjemput mereka. Namun Jonathan malah semakin takut sehingga perawat membawanya ke kamarnya untuk istirahat. Sementara Hana sedang menggambar di ruangan lain. Hannah. Nurse Ruth. Hello, sweetheart. Suster Ruth datang dan Hana sangat senang. Suster Ruth memberinya hadiah buku Kisah 1001 Malam. Suster Ruth mengajaknya untuk membaca di luar. A new book. It's a gift. Hana menunjukkan buku yang ia bawa ke kamera CCTV karena ini kebiasaannya saat masih di lokasi penyekapan. Hana memberitahu kalau kakeknya mengunjunginya setiap hari dan suatu hari nanti akan membawanya pulang. Suster Ruth bertanya kenapa sebelumnya Hana menunjukkan bukunya ke kamera CCTV. Papa. Hana menjawab karena ayahnya mengawasi dari kamera agar ia bisa memastikan semuanya menaati aturan. Di tempat lain, Jasmine sedang di meja makan. Makanan sudah ada di depannya, namun ia belum makan. Saat jam menunjukkan jam 6 sore, baru ia makan karena ini adalah aturan yang harus ia ikuti saat disekap. Sementara itu, hasil DNA tengkorak yang ditemukan menunjukkan kalau tengkorak ini bukan milik Lina. Namun ia memeriksa rambut di ikat rambutnya dan 2 helai di antaranya adalah milik Lina. Artinya ada kemungkinan kalau korban sebenarnya bukan hanya Lina dan Jasmine. Apalagi tengkorak wanita ini diperkirakan meninggal 15 bulan yang lalu sementara Jasmine baru diculik 5 bulan yang lalu. Kini fokus Aida dan Gert adalah untuk mencari wanita di usia 30 tahunan berambut pirang yang hilang sekitar 5 tahun yang lalu. Gert pikir setidaknya Lina masih hidup di usia itu karena Jonathan dan Hana mengingat banyak tentang Lina. Kemudian Gert menemui Mathias dan Karin. Ia memberitahu kalau tengkorak yang sebelumnya ditemukan bukanlah milik Lina. Kemungkinan ia digunakan sebagai pengganti Lina sebelum Jasmine. Artinya kemungkinan Lina sudah meninggal sudah sangat tinggi. So once again you have nothing. We have evidence. 2 hairs aren't proof to me. Mathias lagi-lagi memarahi Gert karena kecewa belum bisa menemukan Lina. Mayat penculik belum diidentifikasi dan Jasmine juga tidak tahu apapun tentang Lina. Gert muak karena Mathias terus memarahinya padahal ia sudah berjuang selama 13 tahun ini. Gert menunjukkan foto kemungkinan wajah pelaku yang sudah direkonstruksi dan tentu Mathias juga tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Mathias mengambil cuti dan ia ingin menemui Hana dan secepatnya membawanya ke sini. Namun Karin tidak suka rencana ini. Mathias sangat yakin kalau Hana adalah cucunya dan ia akan mengingatkannya pada Lina. Namun justru itu yang membuat Karin tidak suka karena melihat Hana akan terus membuatnya membayangkan apa yang terjadi pada Lina. Di tempat lain, kebiasaan Jasmine masih terbawa seperti ia bangun tepat jam 7 pagi. Ia masih mengingat hari-harinya dikurung bersama Jonathan dan Hana.
Walau tentu Jasmine membenci penculiknya, namun ia menyayangi Jonathan dan Hannah. Tentu Jasmine ingin menghapus ingatan itu, namun tak semudah yang ia kira. Yang pertama ia lakukan adalah mewarnai rambutnya agar tidak terlihat seperti Lina. Sementara itu, Aida dan Benedict menemui Hannah dan Jonathan. Jonathan masih pendiam dan lebih sering tidur di kasur. Aida menunjukkan foto rekonstruksi wajah penculik pada Hannah dan bertanya apa ia mengenalnya, dan Hannah mengiyakannya. Aida menunjukkan foto penjaga pangkalan militer pada Hannah dan Hannah menjawab kalau ia juga adalah ayah. Aida menunjukkan foto Tom Cruise dan Hannah menjawab kalau ia juga ayah. Bagi Hannah, semua pria dewasa adalah ayah. The woman who had the accident, her name is really Jasmine. I like Lena more. Aida memberitahu kalau nama asli perempuan yang kecelakaan adalah Jasmine. Namun Hannah menjawab kalau ia lebih suka nama Lina. Aida bertanya pernahkah ia di rumah tanpa ibu. Hannah menjawab 8 kali sarapan kemudian ibu kembali. Artinya si penculik hanya butuh waktu seminggu untuk menculik pengganti ibu. Dan semua yang diculik akan dibuat seperti ibu asli Hannah dan Jonathan, yaitu Lina. Tak lama kemudian, berbeda dengan Karin, Mathias sangat menyayangi Hannah sehingga ia senang mengunjunginya. Mathias bertanya apa Lina pernah membicarakannya. Hannah menjawab kalau Lina menggambarkan orang tuanya sebagai yang terbaik dan tinggal di rumah yang indah. Di tempat lain, Ruth ditemukan meninggal di rumahnya. Sementara seseorang mendatangi rumah Jasmine. Yang datang adalah tetangganya yang menitipkan belanjaan untuk Jasmine dan belanjaan ini sudah dibayar ayahnya. Artinya, Jasmine tidak memesannya dan itulah kenapa ia menjadi defensif. Dengan cepat, Jasmine memasukkan belanjaan itu. Namun saat diperiksa, belanjaan ini berisi buah dan pewarna rambut berwarna pirang. Ada juga energi bar yang penculik Jasmine sering beri saat ia masih disekap. Melihat ini, Jasmine menjadi panik karena artinya penculiknya masih hidup dan ini adalah peringatan untuknya. Kemudian Gerd menelpon karena ingin berbicara dengannya. Tak lama kemudian Gerd diizinkan Jasmine masuk. Gerd bertanya apa ia pernah bertemu pria lain dan Jasmine menjawab pelaku penculikannya hanya 1 orang. Jasmine juga tidak pernah bertemu dengan wanita lain karena mereka diganti saat ada yang meninggal. Gerd menunjukkan foto hasil konstruksi wajah mayat di lokasi penyekapan. Jasmine tidak mengenalnya, namun kini ia tahu penculiknya masih hidup membuatnya takut. Namun Jasmine pernah melihatnya karena ternyata ia adalah orang yang tanpa sengaja menabraknya. Ia juga merupakan orang yang memanggil ambulan namun seseorang menyerangnya. Jasmine sangat takut pada penculiknya karena selalu merasa diawasi sehingga tidak bisa melawan. Jasmine berbohong dengan berkata pria di foto ini adalah pelaku penculikannya. Kini Gerd pikir dengan pelaku penculikannya yang cuma 1 orang dan sudah meninggal artinya kasus ini sudah selesai. Namun walau begitu, jumlah korban masih belum ditentukan sehingga pencarian korban masih dilakukan termasuk Lina. Dari beberapa lokasi hutan ditemukan tulang manusia yang mungkin adalah tulang korban penculikan. Seorang mayat ditemukan kemudian Aida memberitahu Gerd. Tangan kanannya diperiksa dan ditemukan luka seperti luka Lina. Diperkirakan korban sudah dikubur selama 6 bulan yang artinya ia adalah orang yang digantikan Jasmine. Gerd memberitahu Aida kalau ia akan meminta DNA dari kenalan lama Lina. Lina diculik 13 tahun yang lalu sementara Hannah berusia 12 tahun. Ada kemungkinan kalau Lina sudah hamil sebelum diculik dan itulah kenapa ayah Hannah dan Jonathan berbeda walau seibu. Gerd sangat yakin kalau pelaku penculikan ini hanya 1 orang dan itu adalah ayah kandung Jonathan. Di tempat lain, Mathias marah melihat berita di koran yang menyebut Hannah sebagai zombie girl. Mathias kasihan pada Hannah dan sudah mengatur untuk membawa Hannah ke sini tanpa memberitahu Karin. Namun Mathias hanya ingin membawa Hannah tanpa Jonathan kemudian pergi ke rumah sakit. Karin menelpon Gerd memberitahu rencana Mathias yang akan membawanya ke sini. Pihak rumah sakit mengizinkan karena Mathias dan Karin adalah kerabat terdekat Hannah dan akan berdampak positif untuk Hannah. Namun Karin belum siap melihat Hannah karena akan terus mengingatkannya pada Lina. Kemudian Gerd menemui Benedict. Gambar Hannah di koran diambil di rumah sakit yang artinya ada reporter yang menyusup atau perawat yang disuap. Gerd ingin memeriksa rekaman CCTV namun Benedict menjawab ada masalah dengan sistem keamanannya. Ada kemungkinan ada yang masuk saat CCTV rusak namun sekarang kameranya sudah diperbaiki. Gerd membahas tentang Hannah yang Mathias ingin bawa tanpa Jonathan. Benedict menjawab kalau Hannah sudah siap keluar rumah sakit sementara Jonathan belum. Sementara itu, Mathias sedang bersama Hannah di taman rumah sakit.
Hana melihat boneka kucing dan membawanya. Boneka kucing Hana yang asli sebenarnya sudah habis terbakar saat tempat penyekapan meledak. Begitupun dengan bola salju yang merupakan hadiah untuk Jonathan. Boneka dan bola salju ini adalah pemberian penculik Jasmine untuk Hana dan Jonathan menunjukkan kalau ia masih hidup. Di tempat lain, Jasmine juga tahu kalau penculiknya masih hidup dan akan menculiknya kembali. Jasmine sangat takut dan ingin memberitahu polisi yang menjaga rumahnya, namun ia tidak sanggup untuk melakukannya. Ia mencoba bundir dengan menyayat tangannya kemudian berendam. Namun di saat yang sama, ia mendengar suara ketukan pintu dan ada yang masuk. Yang datang adalah tetangganya yang memberitahu kalau ayahnya ingin ia memeriksanya. Jasmine menangis karena ia sadar kalau selama ini penculiknya mengawasinya dengan kamera CCTV walau di rumahnya. Di tempat lain, Gert sudah membuat tim untuk meminta DNA teman dekat Lina dan termasuk mantan-mantannya. Matthias datang ke lokasi tes DNA menemui Gert. Ada beberapa mantan Lina yang Matthias tidak sukai dan ia tuduh pelaku penculikan namun tidak ada buktinya. Gert memberitahu alasan ia melakukan tes DNA karena ada kemungkinan salah satu dari mereka adalah ayah kandung Hana. Namun Matthias malah berpikir Gert mencoba mencari ayah kandung Hana agar Hana tidak bisa tinggal bersamanya. Matthias memberitahu alasan kenapa ia sangat sinis pada Gert adalah karena Gert pernah berselingkuh dengan Karin padahal mereka tetangga. Sementara Aida pergi ke perusahaan keamanan yang bertugas untuk mengawasi lokasi penyekapan. Aida ke sini karena ia sadar kalau ia sudah menanyai semua petugas penjaga lokasi selama 13 tahun terakhir. Namun ia belum berbicara dengan pimpinan perusahaan. Saat ini pimpinan perusahaan sedang keluar sehingga Aida kembali menemui petugas yang paling sering berjaga di lokasi. Aida tahu banyak peralatan perusahaan yang hilang. Namun pria ini berkata kalau bosnya baik dan ia tidak akan pernah mencuri darinya kemudian pergi. Di tempat lain, Jasmine kembali mengecat rambutnya pirang seperti rambut Lina. Ia tahu ia tinggal menunggu waktu hingga penculiknya menjemputnya. Sementara Hana dan Jonathan juga tahu kalau si penculik yang sudah mereka anggap ayah juga akan menjemput mereka besok. Mama's dead. And the baby too. Namun berbeda dengan Hana, Jonathan tidak ingin kembali. Ia juga menganggap Lina sebagai satu-satunya ibunya yang sudah meninggal. Dari flashback terlihat Jonathan dan Hana yang sedang menunggu Lina melahirkan adik mereka. You can't just let us die here. She will recover, and so will you. Namun sayangnya baik Lina atau anaknya juga meninggal. Di tempat lain, Gert terbangun saat tidur karena suara telepon. Ia memeriksanya dan ada yang mengirim video sebuah mobil yang dibakar. Diperkirakan ini adalah mobil yang menabrak Jasmine. Keesokan harinya, Gert memanggil mantan terakhir Lina yang ternyata merupakan ayah kandung Hana. You are her father. Tentu ini adalah informasi yang mengejutkan karena ia sudah memiliki keluarga dan anak sendiri. Kemudian Gert memberitahu Aida kalau ia sudah menemukan ayah Hana namun ia bukan tersangka. Ia sudah tinggal di Prancis selama 12 tahun sehingga walau ia ayah kandung Hana namun ia bukan pelaku penculikan. Kemudian Aida kembali memanggil petugas keamanan yang pertama ditemukan. Aida masih bertekad mencari siapa ayah Jonathan. Petugas keamanan ini adalah orang yang paling sering ditemukan sehingga dicurigai. Aida tidak memiliki bukti sehingga ia ingin petugas keamanan melakukan tes DNA. Di tempat lain, Benedict memberitahu Jonathan kalau Hana akan tinggal di rumah Matthias selama 3 hari sementara Jonathan akan tetap di sini. Kemudian Matthias membawa Hana ke rumah. Sementara itu, Gert menemui Jasmine di apartemennya. Saat masuk, Gert melihat banyak benda Jasmine yang dimasukkan ke kotak seolah ia akan pindah rumah. Kemudian Gert ke kamar mandi dan dari tong sampah ia melihat lagi pewarna rambut berwarna pirang yang baru Jasmine pakai. Gert menyadari di atas ada kamera CCTV yang artinya Jasmine diawasi seseorang. Dan seperti perkiraannya, penculik Jasmine memang bisa mengawasi dari kamera CCTV itu. Kemudian Gert memberitahu kalau polisi sudah menemukan mobil yang menabrak Jasmine dan dibakar seseorang. Gert bertanya apa Jasmine pernah melihat orang selain Lina, namun Jasmine membantahnya. Namun mendengar ia bukan pengganti Lina, melainkan pengganti Lina membuat Jasmine defensif dan mengusir Gert. Gert merasa ada yang salah sehingga ia tidak pulang dan menunggu di mobil. Untuk jaga-jaga, Gert juga memiliki sebuah pistol. Di tempat lain, Matthias sudah dekat dengan rumahnya. Ia membawa Hana dan memintanya untuk bersembunyi karena sudah banyak reporter yang menunggu mereka. Mereka berhasil sampai dan akhirnya Hana bertemu lagi dengan Karin.
Saat Hana ke kamar lemari Lina, ia melihat gambar yang ia buat saat pertama kali ke rumah sakit yang dibawa Matthias. Matthias bertanya apa ibu di gambar ini adalah Lina yang melahirkan Hana. Hana menjawab kalau ayahnya bilang tidak penting apa ibunya melahirkannya atau tidak. Yang penting ia sopan, mematuhi aturan, dan menyayangi Hana dan Jonathan. Matthias juga bertanya tentang bayi yang dipangku Lina. Hana menjawab kalau itu adalah adiknya yang bernama Sarah. Namun Sarah dan Lina meninggal saat melahirkan. Berbeda dengan Matthias yang hanya menganggap Hana, Karin justru ke rumah sakit menemui Jonathan. Saat ini Jonathan sedang sakit perut dan lumayan sering muntah. Di tempat lain, Aida menelpon Gerd memberitahu kalau petugas keamanan bukan ayah kandung Jonathan. Yang ingin diberitahu Aida adalah ternyata mayat yang ditemukan di lokasi penyekapan sudah diidentifikasi. Ia tidak termasuk dalam komplotan penculikan karena ia dan keluarganya baru kembali dari Afrika Selatan. Gerd sadar artinya Jasmine berbohong saat berkata ia mengenali orang ini sebagai penculiknya. Namun tentu yang aneh adalah kenapa ia berbohong. Sementara itu, Jasmine sudah berpakaian rapih. Ia menelpon psikolognya untuk membatalkan pertemuannya hari ini dengan alasan ia sudah punya janji dengan dokter kandungannya. Setelah menelpon, Jasmine hanya melamun. Di malam hari, Matthias terbangun mendengar suara dari atas. Terlihat ia tidur sendiri karena Karin masih bersama Jonathan di rumah sakit. Kemudian Matthias memeriksa kamar Hana namun tidak bisa menemukannya. Hannah? Why aren't you in bed? Di ruang tengah, Matthias menemukan Hana sedang melambaikan tangan keluar. Tentu Matthias bertanya apa yang ia lakukan. Hana menjawab seseorang melemparkan kerikil ke jendela kamarnya. Matthias bertanya apa Hana yang membuka gorden dan Hana menjawab gordennya terbuka sendiri. Matthias ke kontrol panel untuk kembali menutup jendela menggunakan sistem rumah. Keesokan harinya, Matthias terbangun namun ia tidak bisa menemukan Hana. Ternyata saat ini Hana sudah di dalam van bersama penculiknya yang sudah ia anggap ayahnya sendiri. Di mobil ini terdapat banyak monitor yang terhubung dengan kamera CCTV di tempat Jasmine. Dan inilah wajah dari penculik yang kita buru selama ini. Jasmine menyembunyikan sebuah pisau di tangannya, namun sayangnya penculiknya sudah melihatnya dari kamera CCTV. Di luar, Gerd masih mengawasi rumah Jasmine karena merasa ada yang salah. Tak lama kemudian, Matthias menelponnya memberitahu kalau Hana tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, terjadi kekacauan di depan rumah Jasmine yang dipenuhi reporter. Ternyata ada yang memberitahu lokasi rumah Jasmine. Gerd sadar kalau ini adalah distraksi dan melihat Jasmine keluar dari pintu lain. Gerd mengejarnya, namun ia kehilangan jejak Jasmine. Di depannya ada penculik Jasmine, namun Gerd tidak tahu kalau ia adalah penculik yang ia cari. Namun Gerd mengingat pria ini sebagai pimpinan perusahaan keamanan penjaga lokasi penyekapan. Gerd mengikutinya dan meminta Aida untuk memeriksa perusahaan itu apakah memiliki hubungan dengan keluarga Matthias. Sementara itu, yang di dalam mobil van hanya ada Hana, Jasmine, dan penculik yang bernama Ashley Lars. Jonathan tidak dibawa karena masih di rumah sakit. Hana tidak ingin langsung pulang dan ingin pergi ke pantai dulu karena Lina sering bercerita tentang indahnya pantai. Why did you let me live? Jasmine bertanya kenapa Lars membiarkannya hidup. Hana menjawab karena ia yang memintanya. Saat di awal series, Jasmine, Jonathan, dan Hana berbaris. Jasmine pura-pura sakit kepala membuat penculiknya lengah. Jasmine memanfaatkannya untuk memukulnya dengan bola salju hingga pingsan. Namun bola saljunya baru pecah saat dijatuhkan. Jasmine mencuri kuncinya kemudian melarikan diri. Hanya Hana yang mengejarnya keluar, namun saat menemukannya Jasmine sudah ditabrak. Ternyata orang yang memukul orang yang menabrak Jasmine adalah Hana. Tak lama kemudian Lars tersadar dan mencari Jasmine. Hana memberitahu Lars kalau Jasmine ditabrak namun ia sudah menghukum orang yang menabraknya. Hana ingin memanggil ambulan karena ia sangat suka Jasmine dan ia ingin ia tetap hidup. I want to keep this one. She does it like our first mama. Hana pikir Jasmine adalah ibu yang paling mirip dengan Lina dan itulah alasan kenapa Lars tidak membunuh Jasmine. Kemudian Lars membawa penabrak Jasmine kemudian menusuk wajahnya dengan pecahan bola salju yang Hana bawa. Kemudian ia membawa mobil ini agar terlihat seperti tabrak lari. Lars juga ingin Hana menemani Jasmine dan memberinya pecahan kaca bola salju itu lagi. Di tempat lain, Aida mengikuti permintaan Gerd untuk mencari hubungan perusahaan Lars dengan keluarga Matthias. Karena penculikan terjadi 13 tahun yang lalu sehingga pencarian konsumen perlu dilakukan cukup lama.
Sambil menunggu, Aida melihat-lihat. Dari sebuah foto terlihat foto Lars saat masih bayi yang dipangku ibunya. Ada 2 orang di kiri kanan adalah kakek nenek Lars. Karyawan lama memberitahu kalau ibu Lars lari begitu saja hingga tidak pernah mengurus Lars dan membuat Lars diurus oleh kakek neneknya. Dan Lars juga tidak memiliki seorang ayah. Aida menyadari kalau ibu Lars ini sangat mirip dengan Lina. Tak lama kemudian, karyawan memberitahu ditemukan kalau keluarga Matthias memasang sistem alarm di rumah dari perusahaan ini 13 tahun yang lalu. Persis di tahun Lina menghilang. 13 tahun yang lalu, Lina keluar rumah namun tanpa sengaja mengunci pintu dan menjebak anjingnya di dalam rumah sendirian. Ia mencoba memaksa masuk secara paksa namun malah mengaktifkan sistem keamanan. Dia menelpon perusahaan dan yang datang adalah Lars untuk membuka pintu. Ini adalah pertemuan pertama kali Lars dengan Lina dan ia menentukan kalau ia akan menculik Lina. Kemudian Aida menemui Jonathan. Ia menunjukkan foto kakek Lars dan Jonathan bisa mengenalinya sebagai ayahnya tapi sangat tua. Aida menunjukkan foto saat Lars baru lahir. Jonathan mengenali kakek Lars sebagai ayahnya tapi lebih muda. Namun ia juga mengenali wanita yang di tengah sangat mirip dengan ibunya. Aida bertanya kenapa Jonathan tidak pergi padahal pintu tempat penyekapan tidak dikunci. Jonathan menjawab karena Hannah pergi dan menyuruhnya tetap di sana. Kembali ke tempat Jasmine, di jam 12 adalah saatnya Jasmine kencing sehingga ia meminta Lars untuk menepi. Jasmine diizinkan turun namun karena Lars tahu Jasmine membawa pisau, ia menyita pisau itu. Sementara itu, Gert sudah diberitahu Aida kalau pelaku penculikan memang Lars. Namun giliran sudah yakin, ia malah kehilangan jejak karena tidak tahu Lars menepi agar Jasmine kencing. Kembali ke tempat Jasmine. Lars terus mengikuti Jasmine kencing, namun ini hanya kedok. Ternyata Jasmine sudah membawa pecahan kaca bola salju yang diberi Hannah saat di rumah sakit. Kemudian Jasmine pura-pura pingsan. Saat Lars mendekatinya, Jasmine menusuk leher Lars berkali-kali hingga mati. Jasmine sadar jika ia tidak membunuh Lars dengan tangannya sendiri, ia akan selalu dihantui traumanya. Di saat yang sama, Gert sudah menemukan mobil van Lars namun kosong. Tak jauh dari sana, ia melihat Lars yang sedang sekarat. Gert bertanya di mana Lars mengubur Lina. Lars menjawab di taman rumahnya, kemudian ia meninggal. Tak jauh dari sana juga ada Jasmine dan Hannah. Walau Jasmine membenci Lars, namun ia menyayangi Hannah dan Jonathan. Bayangkan kamu seumur hidup dikurung, kemudian lihat laut untuk pertama kalinya. Udah kayak Eren Yeager aja. Waktu berlalu dengan informasi dari Lars, kepolisian menggali taman rumahnya dan di sana ia menemukan tengkorak milik Lina. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Series ini menjelaskan tentang penyelesaian kasus penculikan dari sudut pandang korban. Di sini, fungsi polisi nggak bantu sedikit pun dalam pemecahan kasus sampai Jasmine yang harus turun tangan langsung. Mimin agak kesel soalnya polisinya cuma muter-muter gak jelas, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Polisi di sini sudah berusaha, cuma memang gak berhasil aja. Cuma yang paling bikin Mimin kesel yaitu si Matthias yang selalu marah-marah sama Gert. Oke lah, Gert pernah tidur bareng Karin, tapi harusnya ia juga marah sama Karin, bukan Gert doang. Di mata Matthias, Gert dianggap kebecus nemuin Lina padahal dianya sendiri juga lebih gak guna. Tapi yang Mimin paling suka adalah Hannah ngasih pecahan kaca bola salju buat Jasmine sambil bilang kalau Lars akan terus bersamamu. Mimin pikir mungkin maksud Hannah adalah kalau Jasmine tidak membunuh Lars dengan tangannya sendiri, ia akan terus dihantui traumanya. Sepertinya Hannah lebih suka Jasmine daripada Lars, makanya ia meminta Lars buat gak bunuh Jasmine walau berhasil kabur. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Secara plot twist gak ada yang benar-benar bikin kaget. Soalnya penjahatnya ini si Lars dari awal memang gak dikenalin, jadi gak ada twist yang bikin kaget. Mungkin kalau ternyata pelakunya adalah Matthias atau Gert bisa bikin Mimin kaget. Menurut Mimin, plot twistnya mediocre, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Jujur Mimin gak puas sama endingnya. Lars sudah nyekap Lina bertahun-tahun bahkan sampai punya 3 anak. Udah gitu lebih banyak korban yang diculik setelah Lina meninggal. Tapi di endingnya Lars dibunuh Jasmine begitu saja tanpa dihukum atas kejahatannya. Menurut Mimin, si Lars ini keenakan, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini ceritanya sebenarnya pendek, cuma diisi banyak banget filler biar panjang. Banyak banget flashbacknya, tapi dikit-dikit cuma sering jadi lumayan ngeselin. Twistnya mediocre, endingnya kurang bikin Mimin puas.
Mimin gak nyesel nonton, cuma kayaknya lebih banyak tontonan yang lebih bagus. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Dear Child adalah 7,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.